Suara Network. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali saudara-saudaraku di Mega Suara Bogor, Sukabumi, Serang, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, dan Radio Kota Perak, Yogyakarta. Apa kabar Anda? Kita kembali berjumpa dalam acara Info Gunadarma, di mana kita akan mengulas mengenai program-program pendidikan di Universitas Gunadarma, penerimaan mahasiswa baru, dan lain sebagainya. Dan Anda juga bisa ikut bergabung pagi hari ini melalui 0811 112 1008 untuk Anda yang ingin bertanya seputar Universitas Gunadarma. Pagi hari ini kita sudah bersama narasumber kita, Dr. Sigit Widianto. Ya, Dr. Sigit Widianto ini beliau adalah Kepala Sistem Informasi SKPI. Ya, beliau juga adalah dosen IT di Universitas Gunadarma. Kita langsung saja sapa beliau. Selamat pagi, Pak Sigit. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, bagaimana Pak. Sehat juga, Pak? Alhamdulillah sehat. Kita harus selalu menjaga protokol kesehatan ya, Pak Sigit ya. Betul, dan Pak, betul. Seperti yang kita sama-sama tahu bahwa kita udah 1,5 tahun ini melaksanakan sistem perkuliahan secara daring ya, Pak ya. Ya, betul. Mungkin bisa diceritakan, Pak, ada perbedaannya seperti apa? Bapak sebagai seorang dosen juga ya mengajar dengan daring, ya full dengan daring ini kan beda dengan yang selama ini kan memang kita dengar dan kita sama-sama tahu Universitas Gunadarma ini adalah penerap IT pertama ya di Indonesia mungkin ya. Jadi artinya kuliah dengan sistem daring ini sebenarnya sudah tidak asing bagi Gunadarma dan mahasiswanya. Betul. Tapi di era pandemi ini benar-benar tidak bisa dielakkan. Seluruhnya menggunakan daring. Nah, ini apa perbedaannya selama ini? Mungkin Pak Sigit bisa cerita sedikit bagaimana perkuliahan sistem daring ini, Pak. Baik, terima kasih Pak Ilham. Selamat pagi pemirsa Mega Suara, Radio Mega Suara. Terima kasih Pak Ilham. Baik, kalau selama ini sebenarnya kan sebelum pandemi Gunadarma sendiri itu sudah melaksanakan virtual class ya Pak ya. Jadi 30% pertemuannya itu sudah virtual class. Ya. Kalau kita bisa sebut asinkronus ya, asinkronus method. Jadi mahasiswa belajar di rumah, kemudian belajar sendiri mandiri ya dengan apa yang sudah disampaikan materi, video, kemudian juga tugas-tugasnya. Nah, ketika saat pandemi tentunya apa yang sudah dilakukan itu tidak mengagetkan lagi Pak. Betul. Bagusnya seperti itu. Jadi kita buat kemarin itu adalah 70%-nya pertemuan asinkronus tadi ya Pak ya. Jadi learning by doing mandiri ya. Kemudian tapi juga melakukan video conference gitu. Jadi secara daring sehingga bisa lebih dekat dengan mahasiswa gitu. Ya tentunya berbeda Pak rasanya dengan ketika ketemu langsung. Tentu akan berbeda gitu ya. Jadi namun saya pahami ini hal yang paling baik lah untuk dilakukan seperti kondisi pandemi ini ya mau nggak mau gitu itu jadi pilihan dan harus berkreatif gitu ya. Dan Gunadarma sendiri kalau mungkin di tempat lain itu banyak work from home artinya ya kerja seperti biasa, tapi di Gunadarma tuh kreativitasnya seperti UGTV ya Pak ya. Betul. Radio seperti ini juga
aktivitasnya juga banyak, artinya bagaimana Gunadarma itu untuk melayani mahasiswa sendiri gitu ya, untuk memberikan materi kuliah gitu lewat, kalau kita lihat sendiri di UGTV itu ada beberapa program Pak ya, seperti tim teaching gitu, literasi, kemudian ada UG Talk dan beberapa program-program yang lain gitu, tentunya itu juga akan membantu gitu. Ya. Dan ya kalau saya pribadi Pak sebagai dosen Gunadarma sendiri, karena dosen itu harus mengemban tridharma perguruan tinggi nih Pak ya, jadi harus mengajar, meneliti dan juga mengabdi pada masyarakat ya, tentunya kalau untuk penelitian tetap berjalan Pak. Tahun ini pun kami meneliti terkait dengan sistem ya, smart system ya, smart farming yang berbasis artificial intelligence Pak. Jadi memanfaatkan apa yang sudah dikembangkan oleh Gunadarma atau yang dimiliki oleh Gunadarma. Kita punya ya Pak server DJX1 gitu yang bisa dimanfaatkan untuk penelitian terkait dengan artificial intelligence gitu. Kemudian untuk pengabdiannya saat ini cukup terlibat Pak dengan pandemi COVID Pak. Saya ikut meneliti, membantu penelitian di beberapa instansi terkait bagaimana membuat kebijakan-kebijakan yang baik ya untuk penanganan COVID ini Pak, pengendalian COVID. Dari sistem IT-nya itu ya? Ya betul Pak. Sigit. Jadi misalnya ada perusahaan yang membutuhkan, ya kan? Nah ini bagaimana cara misalnya membawa pekerjaan ke rumah? Nah salah satunya mungkin itu ya Pak ya? Teman-teman Gunadarma bisa membantu ke arah sana kan? Betul Pak. Betul. Jadi sekarang itu ada yang bisa dibangun tuh banyak aplikasi seperti e-office itu ya Pak ya. Jadi membantu pekerja yang ada di perusahaan-perusahaan itu bisa bekerja di rumah dengan menggunakan IT, tapi terintegrasi kemudian terkonsep dengan baik sehingga terdokumentasi dengan baik tentunya gitu Pak. Tidak hanya misalnya kita melalui aplikasi berbagi pesan itu ya, seperti mungkin kita punya semua gitu, tapi dengan sistem yang terintegrasi, sistem yang memiliki media penyimpanan yang baik, ya tentunya akan membuat perusahaan itu juga lebih baik dalam menjalankan bisnisnya di tengah pandemi seperti ini. Iya, lebih efektif ya Pak ya. Betul, Pak. Dan tentu saja lebih terkoordinir dan lebih tepat sasaran. Jadi artinya teman-teman dari Gunadarma sendiri nih, ini saya kasih tahu untuk sahabat Mega Suara dimanapun Anda berada, di Sukabumi, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, Kota Perak, dan juga di Serang, Indramayu. Ini Gunadarma sudah mengembangkan IT ini sudah sangat lama sekali dan benar-benar sudah ahlinya. Jadi artinya juga bisa membantu untuk Anda perkantoran yang mungkin membutuhkan ya Pak ya sistem IT yang seperti ini sehingga bisa terintegrasi, khususnya di tengah masa pandemi ini yang kita sendiri belum tahu kapan akan selesai. Begitu ya Pak ya. Bisa minta tolong ya ke teman-teman Gunadarma ya. Iya. Nah itu bisa menghubungi teman-teman di Gunadarma. Mungkin pagi hari ini ada kantornya yang selama ini sulit nih mengembangkan bagaimana karyawan-karyawan saya bisa bekerja sambil bekerja dari rumah gitu ya, tanpa merumahkan mereka secara arti sesungguhnya. Jadi artinya kerja di rumah. Nah ini semua sudah ada lengkap di Universitas Gunadarma. Dosen-dosennya juga ini bisa ikut membantu ya Pak ya. Ini termasuk dalam pengabdian kepada masyarakat, maksudnya gitu. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa sistem perkuliahan secara daring tetap berjalan, kemudian penelitian-penelitian tetap berjalan, dan juga pengabdian kepada masyarakat sesuai tridharma perguruan tinggi tetap berjalan dilakukan oleh teman-teman dosen di Universitas Gunadarma. Betul, alhamdulillah. Pak. Tetap semangat Pak. Harus tetap semangat. Tapi mahasiswanya sendiri bagaimana Pak? Sekarang nih Pak, kondisinya saat ini Pak. Mahasiswa tetap ya Pak, bahkan kita kan punya ada program kampus merdeka ya Pak ya, di bawah Dikti ya. Jadi mahasiswa juga tetap bisa berkreativitas, bisa
kalau untuk IT ya Pak, karena memang IT dibutuhkan selain pengetahuan juga praktik ya atau skills gitu, sehingga ya teman-teman tetap masih bisa gitu ya, masih bisa untuk menjalankan belajar, kemudian dan kalau orang IT harusnya seperti ini banyak ngoprek nih Pak. Malah justru banyak ngoprek ya. Iya Pak. Nah makanya saya aja tambah gemuk ini Pak. Ya, adik-adikku mahasiswa, jadi jangan putus asa begitu ya Pak ya. Nah jadi jangan putus asa ini walaupun berjauhan dengan dosen-dosen kalian. Nah itu dia. Tapi tetap masih bisa berhubungan. Bisa ditanya teman-teman dosen di Universitas Gunadarma ini tetap masih bisa berkomunikasi ya Pak ya. Dan tentu saja tugas-tugas tetap ada kan Pak? Betul. Nah. Dan kita kan nyiapin helpdesk ya Pak. Jadi mahasiswa itu tidak contactless gitu ya, tetap masih bisa berkomunikasi baik itu dengan bagian manajemen, administrasi, ya kemudian jurusan, prodi. Kemudian juga dengan dosennya sendiri pun masih bisa tetap berkomunikasi dengan baik. Jadi memang tetap dalam jangkauan pantauan ya, monitoring oleh dosennya masing-masing gitu. Ya, tapi kalau waktu Bapak ngajar banyak yang tidur Pak. Matiin kamera. Awal-awal ciri-cirinya kan matiin kamera dia. Kameranya off. Ya pernah Pak gitu ya, pernah satu kali ya, saya ini biasa sih Pak ya, namanya belajar, namanya mahasiswa ya. Iya. Kreatif lah ya Pak itu Pak. Masuknya kreatif ya Pak itu. Tetap kreatif, tapi diingatkan saja Pak, proses belajar itu penting lah ya Pak ya. Betul. Kemudian nanti outputnya baru mengikuti. Jadi kita tanamkan itu saja tanggung jawab mereka gitu. Iya. Baik, Pak Sigit, nanti kita cerita keunggulan-keunggulan lain dari Universitas Gunadarma, termasuk bagaimana mendaftar untuk adik-adik kita yang mungkin baru akan kuliah tahun ini ya Pak ya. Iya, tapi kita break dulu, dan sahabat Mega Suara, Anda juga bisa ikut bertanya melalui 0811 1121 008. Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Terima kasih untuk sahabat Mega Suara di Bogor, Sukabumi, Serang, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, dan Radio Kota Perak, Yogyakarta yang masih mengikuti Info Gunadarma. Kita kembali bersama Dr. Sigit Widianto, ST, MMSI, MSc, MIKOM, Kepala Sistem Informasi SKPI, dan juga dosen IT Universitas Gunadarma. Pak Sigit. Baik Pak Ilham. Ya, jadi kita sudah informasikan tadi bagaimana kegiatan Pak Sigit dan rekan-rekan semua, sistem perkuliahan yang masih berjalan dengan sistem daring. Kita belum tahu ya Pak ya, kapan bisa lagi offline ini Pak? Wah, belum ada dapat kabar ya. Belum ada kabar ya Pak. Jadi ini memang berlangsung sistem pendidikan di seluruh Indonesia ya Pak ya, masih menggunakan sistem daring. Sabar-sabar aja, indah pada waktunya Pak. Iya, Insya Allah. Ya pandemi ini membuat kita lebih kreatif sebenarnya Pak. Kalau kita pokoknya tetap semangat, ya pasti ada jalan keluar lah untuk. Amin. Ya, kita doakan sama-sama segera berlalu ya, gitu ya. Pak, tadi kita sudah melihat bagaimana kegiatan selama pandemi ini. Nah, sekarang untuk adik-adik kita yang baru yang butuh sekali informasi mengenai sistem pendaftaran dan juga program-program studi yang ada di Universitas Gunadarma. Silakan Pak Sigit. Baik, Gunadarma sendiri, mungkin saya menyapa dulu nih ya Pak ya. Selamat pagi sahabat Radio Mega Suara Bogor, Serang, ada di Kulon Progo juga ya Pak ya, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, Kota Perak, Yogyakarta. Baik, selamat pagi. Jadi adik-adik kalau misalnya ingin nanti mendaftar ke Gunadarma sendiri ini memiliki 42 program studi ya Pak ya. 42. Iya, 42
program studi, 6 D3, 21 S1 sarjana ya, 2 profesi, kemudian 10 program studi S2 dan 3 program studi untuk jenjang doktornya gitu. Baik, kemudian untuk diplomanya itu ada manajemen informatika, teknik komputer, akuntansi komputer, manajemen pemasaran, kemudian ada manajemen keuangan, kemudian juga ada kebidanan, Pak. Kemudian untuk program S1-nya sendiri itu ada Fakultas Ilmu Komputer, Teknologi Informasi, itu ada sistem informasi dan sistem komputer. Kemudian untuk Fakultas Teknologi Industri ada teknik informatika, teknik industri, teknik mesin, teknik elektro, dan agroteknologi. Kemudian untuk Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan itu ada teknik sipil sendiri, teknik arsitektur, dan desain interior. Untuk Fakultas Ekonomi ada akuntansi, ada manajemen, ada ekonomi syariah, ini yang baru nih ya Pak ya, beberapa tahun. Ekonomi syariah baru beberapa tahun. Ya. Kemudian Fakultas Sastra dan Budaya, Sastra Inggris, Pariwisata, Sastra Tiongkok, ya. Kemudian untuk psikologinya ada jurusan psikologi sendiri. Kemudian untuk ilmu komunikasi, kemudian ada kedokteran ya Pak. Kemudian ada ilmu kesehatan dan farmasi, di mana ada farmasi dan S1 kebidanan. S1 kebidanan. Nah, ini mungkin untuk yang ingin sekali menjadi seorang bidan ya. Ini bisa. Ini ada Fakultas Ilmu Kesehatan dan Farmasi. Oke. S1 ya. Oke. Kemudian untuk program S2-nya itu ada banyak sekali, ada 10 program ya. Ada Magister Manajemen ya untuk penjurusan asuransi, perbankan, akuntansi pemerintah atau sektor publik. Kemudian untuk manajemen sistem informasinya ada SIB ya, sistem informasi akuntansi, dan juga PLSI gitu ya, sistem informasinya. Kemudian teknik elektro, itu ada elektro, kemudian ada elektro telekomunikasi dan industri. Kemudian ada teknik mesin, itu ada manajemen rekayasa manufaktur. Kemudian teknik sipil, itu ada manajemen rekayasa infrastruktur. Ada psikologi sains, ada psikologi profesi, kemudian ada sastra ya Pak, jurusan sastra untuk penerjemahan. Kemudian ada magister ilmu komunikasi dan juga ada magister teknik arsitektur. Jadi arsitektur ya Pak ya? Iya, ada teknik arsitektur. Jadi Gunadarma ini cukup lengkap sekali gitu ya. Untuk S3-nya sendiri ada teknologi informasi, ilmu ekonomi, dan psikologi gitu Pak. Jadi dulu saya pun sebenarnya waktu mendaftar di Gunadarma, saya juga tahun 2000 berapa ya, saya ingat 2007 Pak saya 2007 Gunadarma S1 saya itu ketika saat itu pun sudah banyak Pak jurusannya gitu. Saat itu sudah cukup banyak pilihannya, dan saya rasa ini universitas swasta tapi banyak sekali gitu program studinya gitu. Ya akhirnya saya tes, kemudian masuk ke Gunadarma dan jadilah produk Gunadarma. Sampai S3-nya juga di Universitas Gunadarma. Di Universitas Gunadarma. Jadi luar biasa untuk Anda yang ingin misalnya masuk arsitektur, kemudian teknologi informasi, yang jelas semuanya akan mendapatkan Pak, mata kuliah ini ya Pak ya. TI Pak. TI ya, pasti dapat ya. Betul Pak, ini dan sekarang sudah didukung dengan mesin baru yang di Gunadarma, dan mungkin hanya beberapa instansi Pak di Indonesia yang punya mesin ini. Yaitu ada DJX1 ya, dan DJA 100 itu Pak yang terbarunya dari Nvidia ya Pak ya. Nah itu merupakan superkomputer yang memang bisa untuk memang diperuntukkan untuk big data dan artificial intelligence Pak gitu. Dan ini bisa dicicipi oleh seluruh mahasiswa Pak ya. Jadi Gunadarma membuat satu program untuk beberapa mata kuliahnya. Jadi ada dari ilmu sosial, kemudian semua yang ada di sini, ada psikologi, kemudian sastra gitu, kedokteran, semuanya bisa menikmati yang sudah server tadi Pak. Jadi bisa mencoba apa itu artificial intelligence, apa itu big data gitu ya Pak ya. Jadi
memang mahasiswa kita bekali dengan ilmu pengetahuan yang memang dibutuhkan oleh dunia industri saat ini. Bapak kan dosennya AI juga ya Pak ya? Iya. Nah, Pak, dijelaskan sedikit Pak, AI ini kemudian juga keunggulan dari superkomputer kita ini Pak. Itu apa sih Pak dari sistem pengolahan datanya yang cepat, akurat atau seperti apa Pak? Atau menampung lebih banyak begitu Pak? Betul Pak. Jadi kebetulan memang saya AI, saya memperdalam artificial intelligence itu sejak tahun 2009. Kemudian saya dari skripsi saya sudah menggunakan artificial intelligence Pak. Jadi dulu saya menggunakan komputer, ingat banget Core 2 Duo Pak, untuk melatih suatu sistem gitu ya Pak ya, untuk mempelajari 15.000 data gitu, itu gambar 15.000 gambar dan beberapa jenis objek itu 9 hari Pak, saya harus melakukan training Pak. 9 hari. Ya. 9 hari komputer saya harus menyala. Meledak nggak Pak? Bisa meledak gitu. Alhamdulillahnya bukan meledak Pak, ya keluar asap aja Pak, tapi di akhir sudah selesai malah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi sempat sidang dulu. Oke. Nah, kemudian saya melanjutkan ya di S2, kebetulan saya dapat beasiswa. Nah itu mempelajari untuk robotik Pak, untuk robot. Kemudian saya terus berlanjut di food security terkait dengan keamanan pangan. Oke. Ya, di daging. Nah jadi yang kita miliki ini memang satu engine yang bisa mempermudah Pak. Yang tadinya itu tadi 9 hari Pak, saat ini kita coba hanya sekitar 1 atau 2 menit Pak. Bayangkan perbedaannya Pak. Jadi dengan 1.500 gambar atau data tadi yang tadinya dikerjakan itu dalam 9 hari, itu hanya bisa 1-2 menit dengan superkomputer kita itu. Iya betul Pak. Dan perbandingannya jadi cukup jauh ya Pak ya. Jadi cukup jauh dan itu yang dirasakan kemudahan itu. Dan ya artificial intelligence itu kan mempelajari pola, mempelajari bagaimana seperti otak manusia lah Pak ya. Ketika kita mempelajari untuk mengenali sesuatu kan kita melihat ciri-cirinya gitu ya Pak ya. Nah, itulah bagaimana mesin dibuat bisa mempelajari itu semua gitu Pak. Mengikuti otak manusia. Dan sebenarnya banyak di dunia sosial juga penting gitu kan, seperti ilmu psikologi, ilmu sastra gitu ya Pak ya. Itu juga ada. AI-nya dibutuhkan. AI, ya, betul. Nah, apalagi di bidang medis gitu. Ya, tapi yang jelas dengan kita punya superkomputer tadi itu akan lebih mempermudah kita mempelajari kuliah di Gunadarma ini dengan superkomputer tadi. Dan itu hanya dimiliki beberapa instansi katanya Pak. Betul, dan itu perusahaan seperti marketplace ya Pak ya, marketplace di Indonesia yang besar. Marketplace besar di Indonesia itu 1 atau 2 itu yang memiliki, dan kita sudah memiliki itu dan harus dimanfaatkan nih Pak. Betul. Nanti adik-adik bisa datang ke Indonesia, ke Gunadarma. Betul untuk riset ya, bidang AI mungkin ya, atau di bidang lainnya misalnya sastra pun kebetulan saya juga ambil ilmu komunikasi ya Pak ya. S2 saya juga terkait dengan artificial intelligence, meskipun komunikasi saya kaitkan dengan teknik informatika dengan bidang AI gitu, artificial. Ya, jadi Anda tidak perlu ragu-ragu ya untuk para orang tua mempercayakan putra-putrinya kuliah di Gunadarma, dan adik-adik juga jangan lupa, siapapun yang ketinggalan teknologi ya akan ketinggalan ya Pak ya, akan ketinggalan terus. Setuju. Nah ini memang harus terus dipelajari dan tempatnya hanya di Universitas Gunadarma. Jadi tidak usah ragu-ragu untuk Anda cara mendaftarnya seperti apa ini Pak. Tapi nanti kita bahas lagi berikutnya karena kita akan break dulu ya Pak Sigit ya. Oke, baik, Anda juga bisa ikut bertanya pagi hari ini melalui 0811 1121 008 Info Gunadarma. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini.
kita kembali di Info Gunadarma. Info Gunadarma disiarkan secara langsung di Mega Suara Bogor, Sukabumi, Serang, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, dan Radio Kota Perak, Yogyakarta. Kita masih bersama Dr. Sigit Widianto, ST, MMSI, MSc, MIKOM, Kepala Sistem Informasi SKPI, dan juga dosen IT Universitas Gunadarma. Pak Sigit. Ya, Pak. Mungkin yang terakhir ini, bagaimana sih caranya mendaftar di Universitas Gunadarma? Monggo, silakan. Baik, Pak. Jadi karena online ya, Pak ya, kita work from home gitu ya. Jadi pendaftaran adik-adik teman-teman yang mau mendaftar ke Universitas Gunadarma sebagai mahasiswa baru bisa melalui alamat website pendaftaran.gunadarma.ac.id. Baik, kemudian untuk syaratnya ya, Anda harus memiliki email dan nomor HP yang valid dan aktif. Ini penting sekali. Email, kemudian nomor HP ini karena nanti akan digunakan untuk konfirmasi dan lain sebagainya. Dan juga kalau misalnya nantinya ada beasiswa dan apapun akan dihubungi melalui email dan nomor HP ini. Jadi jangan ganti-ganti nih, biasanya sering mahasiswa baru nih, para remaja-remaja ini kan. Iya, nih sering ganti nomor HP. Nah ini kalau sudah mulai kuliah harus harus punya nomor yang pasti. Nomornya. Ya. Betul. Jadi tidak ketinggalan informasi ya, Pak Sigit ya. Betul, dan banyak kehilangan informasi itu tadi, Pak, dan ketinggalan kesempatan kadang-kadang ya, Pak ya. Ya. Gara-gara nomor HP nggak bisa dihubungi. Kesempatan hilang gitu, beasiswa atau apapun, Pak, gitu kan. Ya. Sayang sekali. Kemudian nanti ada formnya, Pak, di website tersebut. Bisa mengisi profile ya, kemudian ada untuk login ya, nanti kemudian ada juga proses pembayaran formulir yang dapat dilakukan melalui transfer ke bank melalui virtual account gitu ya, Pak ya. Ya. Betul. Ya, jadi intinya adik-adik bisa langsung membuka www.universitasgunadarma.ac.id gitu ya, betul ya, pendaftaran 2021 ya, itu ya. Jadi di websitenya itu silahkan dilengkapi karena itu sudah sangat jelas ya, Pak Sigit ya. Bagaimana sistem pendaftarannya, cara-caranya dan persyaratannya. Sementara mungkin ada hotline yang bisa dihubungi, Pak. Hotline yang bisa dihubungi 1500 158 ya, Pak ya. 1500 158. Mungkin ada yang kurang jelas. Tapi kalau datang belum boleh jelas ya, Pak ya. Daftar ya, langsung belum, Pak. Karena memang kebijakannya ya dari pemerintah baik itu pusat maupun daerah juga harus kita work from home gitu ya, Pak. Ya, jadi betul. Memang ada PPKM level 4. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama cepat bisa ketemu lagi, bisa kuliah secara offline lagi dan berkumpul, karena memang beda sih, Pak ya, online dengan offline tuh, Pak ya. Gak ada bercanda-bercandanya di kampus ya, Pak ya. Karena kita juga ini kita bagus ya, Pak ya, kampus-kampus kita tempat-tempatnya perpustakaan lengkap ya kan, kemudian juga untuk sarana olahraga juga ada ya kan. Jadi lengkap sekali, Pak, di Gunadarma. Betul. Kegiatan lain. Ini juga nyaman untuk belajar. Kemudian ada tempat untuk sightseeing gitu ya. Nah, untuk foto-foto pokoknya Instagramable. Iya, Instagramable. Ya, di kampus aja Anda bisa seolah-olah ada di satu tempat yang mungkin tidak bisa dibayangkan. Ini di mana sih gitu ya. Padahal itu di kampus sendiri di Gunadarma. Sudah sangat kangen, sudah sangat rindu semuanya juga, tapi harap bersabar begitu ya, Pak Sigit ya. Betul, Pak. Semoga pandemi cepat berlalu. Amin. Pak, ada yang ingin disampaikan kepada calon mahasiswa dan juga mahasiswa-mahasiswa Bapak? Silakan. Terkait dengan apa nih, Pak? Jadi ya mungkin kalau terkait dengan pandemi atau pendaftaran ini, Pak. Pendaftaran dan juga pandemi, monggo silakan. Oh, baik, kalau untuk mahasiswa yang ingin mendaftar
kita bisa melalui online tadi, ada online chatting juga yang bisa membantu teman-teman. Kemudian di situ sudah jelas semuanya, kita bisa bantu, informasinya sudah cukup lengkap dan harus, tapi pengisian formnya juga harus dengan teliti ya Pak ya. Tidak boleh sembarangan informasi yang dimasukkan, kemudian format-formatnya juga harus diperhatikan. Baik, kemudian untuk mahasiswa yang sudah belajar di Gunadarma, jangan patah semangat. Banyak sekali yang bisa dilakukan di tengah pandemi ini, belajar di rumah ya, tetap jaga ya protokol kesehatan, karena pandemi ini kalau kita lihat di negara lain itu memang diselesaikan dengan vaksin ya, jangan lupa yang belum vaksin untuk vaksin. Kemudian juga dengan menjaga protokol kesehatan tentunya. Betul. Begitu, Pak. Baik, Pak Sigit, terima kasih sudah bergabung bersama Info Gunadarma. Mudah-mudahan sekali lagi pandemi cepat berlalu dan kita bisa kuliah secara offline lagi. Begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Sigit. Sampai ketemu lagi Pak. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, sahabat Mega Suara, demikian Info Gunadarma kali ini. Dan jangan lupa Anda juga bisa mengikuti kembali Info Gunadarma pada hari Sabtu pukul 9 hingga 10 di 100,8 Mega Suara FM Bogor. Dan kemudian juga bisa didengarkan Anda yang berada di Sukabumi, Serang, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, dan Radio Kota Perak, Yogyakarta. Saya Rudi Ilham dan juga Mora pamit, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita simak Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus Info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi.